Selamat pagi, perkenalkan nama saya Teresia Olivia Tambulun. Saya berasal dari kelas 10 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang peta. Di sini terdapat peta Sumatera Utara. Pertama, ada pengertian peta. Peta secara umum adalah rupa permukaan bumi yang digambarkan menggunakan suatu sistem proyeksi dengan skala tertentu sehingga dapat disajikan dalam bidang datar. Menurut Perhimpunan Kartografi Internasional, peta merupakan gambaran atau representasi unsur-unsur kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi dalam kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa. 3 hal penting terkait dengan peta yaitu 1. Ada pemilihan fenomena muka bumi yang dianggap penting sesuai dengan tema dan judul peta. Yang kedua, ada proses pemindahan bentuk muka bumi dalam bidang datar dengan menggunakan sistem proyeksi. Yang ketiga, ada proses pengecilan ukuran muka bumi yang sebenarnya dengan menggunakan skala. Jenis-jenis peta. Peta umum. Peta umum merupakan menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi secara umum. Peta umum terdiri dari 3 bagian. Pertama, peta korografi. Peta yang menampilkan permukaan seluruh atau sebagian muka bumi secara umum. Yang kedua, peta topografi. Peta yang menampilkan relief atau bentuk permukaan bumi. Yang ketiga, peta dunia. Peta umum dengan berskala sangat kecil dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Yang kedua, ada peta tematik. Peta tematik ialah menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi secara umum. Peta tematik dibagikan berdasarkan skala. Yang pertama, peta kadastral, yaitu memiliki skala yang sangat besar, yaitu 1:100 sampai 1:5000. Yang kedua, peta skala besar, memiliki skala antara 1:5000 sampai 1:250.000. Yang ketiga, peta skala sedang, memiliki skala antara 1:250.000 sampai 1:500.000. Yang keempat, peta skala kecil, memiliki skala antara 1:500.000 sampai 1:1.000.000. Kemudian fungsi-fungsi peta. Yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi wilayah di muka bumi. Yang kedua, memperlihatkan atau menggambarkan fenomena-fenomena dan bentuk-bentuk pada permukaan bumi. Yang ketiga, memperlihatkan ukuran, luas daerah, dan jarak di permukaan bumi. Yang keempat, menyajikan informasi dalam konteks keruangan. Tujuan peta. Yang pertama, membantu suatu pekerjaan, misalnya untuk navigasi atau perencanaan. Yang kedua, analisis data spasial. Yang ketiga, menyimpan informasi. Yang keempat, membantu dalam pembuatan suatu desain. Yang kelima, komunikasi informasi ruang. Kemudian, komponen-komponen peta. Yang pertama, judul peta. Judul peta umumnya memuat informasi yang ada dalam sebuah peta. Peran judul peta sangat penting sebab ia hal pertama yang dilihat oleh pembaca. Maka itu judul peta perlu menggambarkan isi dan jenis peta. Judul itu biasanya ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Di sini judul petanya adalah Sumatera Utara. Yang kedua, garis tepi. Garis tepi dalam peta merupakan garis yang terletak di bagian tepi peta. Ujung dari setiap garis itu bertemu dengan ujung garis yang lain. Manfaat garis tepi dalam peta ialah untuk membantu gambar peta agar terlihat lebih rapi. Di sini dapat kita lihat garis tepi pada peta Sumatera Utara yang sudah saya gambar. Kemudian garis astronomi atau koordinat. Garis astronomi atau koordinat dalam peta biasanya terdapat di tepi peta berbentuk angka koordinat dalam satuan derajat, menit, dan detik. Garis astronomi berguna untuk menemukan lokasi suatu tempat di peta. Kemudian legenda. Legenda merupakan keterangan dari simbol-simbol yang menjadi kunci untuk memahami peta. Keberadaan legenda penting sebab peta umumnya memuat beberapa simbol yang menunjukkan karakteristik sebuah wilayah. 5. Simbol. Sementara simbol dalam peta adalah tanda atau gambar yang mewakili ketampakan permukaan bumi di suatu wilayah yang terdapat dalam peta. Selama ini ada 3 jenis simbol yang dikenal dalam peta. Pertama, simbol titik yang digunakan untuk menyajikan informasi terkait tempat ataupun data opsional. Misalnya,
Simbol segitiga merah untuk menunjukkan gunung api aktif. Simbol segitiga hitam untuk gunung berapi tidak aktif. Kotak persegi 4 berwarna merah menunjukkan lokasi ibu kota negara. Lingkaran dengan gambar jangkar di tengah untuk menunjuk pelabuhan dan lain sebagainya. Kedua, simbol garis. Simbol garis yang dipakai untuk menyajikan data yang berkaitan dengan jarak. Misalnya, simbol 2 garis untuk jalan raya, garis berkelok tidak lurus untuk sungai, 1 garis untuk jalan desa, dan lain sebagainya. Ketiga, simbol area, yang biasanya dimanfaatkan untuk menunjukkan suatu jenis area yang area tertentu dengan menggambar yang mencakup suatu wilayah berkarakteristik khusus. Misalnya simbol untuk menggambarkan danau, sawah, rawa-rawa, dan lain sebagainya. Yang keenam, inset. Dalam peta, komponen inset menunjukkan kedudukan daerah yang dipetakan terhadap daerah sekitarnya. Komponen inset memiliki fungsi menjelaskan gambaran wilayah di peta utama dan perbedaannya dengan wilayah lain di sekitarnya. Misalnya ketika gambar Pulau Jawa sebagai peta utama, perlu peta Indonesia sebagai insetnya agar Pulau Sumatera dan pulau lainnya terlihat. Yang ketujuh, skala. Skala adalah perbandingan atau rasio antara jarak 2 titik di peta dengan jarak sesungguhnya di permukaan bumi atau lapangan, yang dihitung dengan satuan yang sama. Selama ini ada 3 jenis skala pada peta. Yang pertama, skala angka. Pengertian skala angka adalah skala yang menunjukkan perbandingan antara jarak dalam peta dengan jarak sebenarnya menggunakan angka. Contohnya skala 1:500.000 dibaca setiap 1 cm dalam peta mewakili jarak 500.000 cm di lapangan. Kedua, skala garis, disebut juga dengan skala grafis. Pengertian skala garis adalah skala peta yang ditunjukkan melalui garis lurus yang terbagi dalam beberapa ruas. Setiap ruas itu memuat angka skala dalam satuan panjang yang sama. Contoh hitungannya seperti satu ruas sepanjang 1 cm dalam peta setara dengan jarak sebenarnya sepanjang 5 km. Lalu 2 cm sama dengan 10 km dan seterusnya. Yang ketiga, skala verbal. Pengertian skala verbal ialah skala peta yang dinyatakan dengan kalimat. Karena itu disebut skala verbal. Skala verbal biasanya digunakan oleh orang-orang Amerika dan Eropa. Skala di peta-peta Amerika dan Eropa seringkali tidak menggunakan satuan pengukuran matrik. Contoh skala verbal yaitu 1 inci to 1 mile, yang artinya jarak 1 inci dalam peta mewakili jarak sebenarnya 1 mil di lapangan. Kemudian komponen peta yang ke-8 ialah orientasi. Orientasi dalam peta adalah petunjuk arah yang menunjukkan posisi dan arah suatu titik wilayah. Biasanya orientasi dalam peta berbentuk tanda panah menunjuk ke arah utara. Yang ke-9, sumber data peta. Dalam peta, sumber peta menunjukkan hasil informasi yang digunakan dalam pembuatan peta. Ia bisa memperjelas rujukan sumber yang dipakai oleh pembuat peta. Yang ke-10, tahun pembuatan peta. Adapun tahun pembuatan peta dapat membantu membaca, menganalisis berbagai kecenderungan perubahan dari waktu ke waktu yang terjadi di suatu wilayah. Info tahun itu pun dapat memberikan informasi terkait keakuratan data yang digunakan per tahun pembuatan. Yang ke-11, lettering. Dalam peta, lettering merupakan sebuah tulisan bermakna yang terdapat di peta. Bentuknya huruf kecil, huruf kapital, kombinasi huruf kapital, kecil, tegak, dan miring. Sejumlah fungsi penggunaan huruf pada peta adalah sebagai berikut. Huruf kapital tegak untuk nama benua atau provinsi. Huruf kapital miring untuk nama samudera atau lautan. Huruf kapital kecil tegak untuk nama kota, kabupaten, dan nama wilayah. Huruf kapital kecil miring untuk nama sungai, danau, dan atau rawa. Yang ke-12, warna peta. Umumnya warna peta dimanfaatkan untuk menonjolkan perbedaan objek yang terdapat dalam peta. Sejumlah penggunaan warna berbeda dan maksudnya dalam peta ialah warna coklat untuk menggambarkan ketampakan relief permukaan bumi, warna biru untuk menggambarkan ketampakan wilayah perairan seperti sungai, laut, danau, rawa. Warna hijau menggambarkan ketampakan vegetasi hutan seperti hutan atau perkebunan. Warna merah dan hitam menggambarkan ketampakan hasil budaya manusia, misalnya jalan kota, pemukiman, batas wilayah, pelabuhan. Warna putih menggambarkan ketampakan permukaan bumi. Sekian yang dapat saya informasikan mengenai peta. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan pengertian. Sekian dan terima kasih.